Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله في هذا النهار نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. موعدنا اليوم إن شاء الله dibersihin sama sus. Minta tolong sus. Apa no? Ini saya minta maaf. Barusan Ahmad kemarin baru agak panas ini, sekarang alhamdulillah udah agak mending. Nggak mau sama siapa-siapa, mau ya sama saya, itu masalahnya. Semoga cepat sehat Ahmad. Baik. موعدنا اليوم مراجعة أليس كذلك؟ Baik. Hari ini kita insya Allah akan mulai murajaah dari bab 12 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi yang sudah kita pelajari 7 bab kan ya Ibu ya? Dari Ad-Dars Tsani Asyar, pelajaran ke-12 di jilid 3, dan jilid 3 itu ada bisa sampai bab 17, jadi dari 12 sampai 17. Dan ditambah satu bab di jilid 4, berarti 7 kan ya totalnya? Betul, hitungan saya. Insya Allah nanti kita murajaah dulu dari bab 12. Nanti untuk hari ini sedapatnya, semoga Allah memberikan kemudahan. Begitu Ibu ya. Tapi sebelum kita mulai murajaah, hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Ini IP atau LP nih? Ini Bu UT ya Om? Nah, Bu UT kan Om ya? Betul. Wow, Bu Madia, Masya Allah. Kefahalu ki Bu Madia? Sehat Om? Halo, apa kabar Madia? Masya Allah. Madia, apa kabar? Afan Om, di tempat saya ini berisik Om. Itu Ahmad pengen sama Ustadz ya, sampai nangis. Om. Barusan tuh ke kamar mandi. Terus sabunan sendiri gitu. Masih belepotan sabun, terus tapi pengen sama saya gitu. Kalau udah nggak belepotan mah nggak apa-apa sama saya di sini kan gitu. Sama Masya Allah. Atau ini. Afan, Ustadz. Nah, nggak masalah. Kita langsung buka bab 12 Om ya, bab 12 jilid 3. Dan kita untuk murojaah ini insya Allah singkat saja, karena ini murojaah Om ya. Nanti kalau misalkan betul-betul seperti pembahasan yang lalu-lalu, nanti jadi 1 semester lagi.
Jadi kita bahasnya singkat dan kita mungkin juga kan ini kan juga murajaah kedua Om ya untuk bab 12 ini Om ya. Maksudnya setelah liburan dulu kan sudah sempat kita murajaah setelah libur lebaran. Jadi untuk murajaahnya mungkin tidak terlalu detail atau panjang. Baik, kita langsung buka syarahnya saja. Syarahnya insya Allah lengkap penjelasannya dan tidak terlalu berbeda jauh dengan di buku. Di buku mungkin halamannya agak berpencar-pencar. Baik. Ad-darsu tsaniya asyara, bab 12. Bab 12 di sini poin utamanya adalah tentang al-maf'ulu fihi. Masih ingat kan Ibu ya? Al-maf'ulu fihi ini mungkin istilah yang agak asing di kita dulu sebelum kita mempelajarinya. Tapi sebenarnya ada nama lainnya yang lebih familiar di kita, yaitu dzarfun. Ada dzarfuz zaman dan dzarful makan. Jadi baik al-maf'ulu fihi dan dzarf itu dua hal yang sama. Jadi dua nama maksudnya sama, satu hal. Satu hal mempunyai dua istilah. Gitu Om ya. Al-maf'ulu fihi dzarf atau dzarfun. Dulu kita di awal mungkin sering menyebutnya dzarfun. Tapi kenapa kok dzarfun ini disebut juga al-maf'ulu fihi? Al-maf'ulu fihi, bukan al-maf'ulu bihi. Kalau al-maf'ulu bihi objek. Tapi semua maf'ul itu ada banyak kan ya? Ada maf'ulu bihi, ada al-maf'ulu fihi ini, dan ada al-maf'ulu li ajlihi, ada maf'ul mutlaq. Tapi semuanya mempunyai kesamaan. Semua yang dinamakan maf'ul itu pasti dalam keadaan nasab. Gitu Om ya? Semua yang dinamakan maf'ul itu pasti dalam keadaan nasab. Mungkin hanya sebabnya saja yang berbeda. Kalau al-maf'ulu bihi karena sebagai objek, sedangkan al-maf'ulu fihi ini karena dia dzaraf. Dzaraf itu keterangan, baik dzarfuz zaman maupun dzarful makan. Kalau kita lihat keterangannya di sana, al-maf'ulu fihi huwa ismun mansubun bi taqdiri fi yudhkaru li bayani zamani wuqu'il fi'li aw makanihi. Al-maf'ulu fihi adalah ismun mansub, ism yang selalu dalam keadaan nasab. Baik dia aslinya mu'rab atau mabni, baik dia harokat terakhirnya bisa berubah atau tidak, selalu dalam keadaan nasab. Bi taqdiri fi, karena di sana ada ada fi yang muqaddarah, mengandung makna fi sebelumnya. Misal nanti akan kita baca misalnya, yudhkaru li bayani zamani wuqu'il fi'li. Al-maf'ulu fihi ini secara makna tujuan disebutkannya adalah untuk menjelaskan keterangan waktu terjadinya fi'lun atau menjelaskan tempatnya. Ini insya Allah nggak perlu dijelaskan, insya Allah ibu-ibu sudah paham. Ini namanya dzarf itu kan ada dua, dzarfuz zaman dan dzarful makan. Dzarfuz zaman dan dzarful makan, dan selalu mansub. Mansub di sini mengandung makna fi. Mansub karena mengandung makna fi. Baik, contohnya di sana dzarfuz zaman, contohnya safartu lailan. Safartu lailan, saya telah safar lailan. Lailan di sini sebenarnya mengandung makna fi, jadi fil laili gitu ya. Fil laili. Fi-nya tidak ditulis dan tidak disebutkan. Sedangkan kata lail itu jadi dzarf atau maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi mansub. Kharajtu masa'an, ji'tu qabla sa'atin, qablanya mansub sebagai al-maf'ulu fihi. Sedangkan contoh dari dzarfuz zaman di sana ada beberapa. Jalastu huna. Huna itu memang secara huna itu jenis katanya. Secara jenis katanya adalah isyarah ilal makan. Tapi kedudukannya di sini sebagai dzaraf. Jadi itu Jadi dua hal yang berbeda ya. Jenis kata dan kedudukan. Itu kan dua hal yang berbeda kan, Om?
Misalkan ism isyarah itu jenis kata, ya atau ya? Iya, Ustaz. Ism isyarah itu bisa kedudukannya sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai maf'ul bihi, dan juga bisa sebagai maf'ulun fihi atau dzaraf. Jadi jenis kata itu berbeda dengan kedudukan. Kalau di sini dzaraf atau maf'ul fihi itu kedudukannya. Dan mungkin beberapa kata bisa digunakan sebagai maf'ul fihi atau dzaraf. Seperti di sini huna. Jalastu huna. Huna itu kan aslinya isyarah. Isim isyarah ilal makan. Di sini maknanya. Itu bisa digunakan sebagai maf'ul fihi atau dzaraf. Misalnya yang lain, masyaitu yaminat tariq. Yamina ini mudhaf ila dzaraf. Tariq ini aslinya dzarafnya. Nanti kita bahas juga yang mewakili dzaraf. Yamin ini kedudukannya mewakili dzaraf. Masyaitu milan, saya telah berjalan milan. Maksudnya 1 mil gitu ya, 1 mil. Jadi mil di sini sebagai dzaraf. Baik. Ini contoh-contohnya. Di sana ada keterangan di bawahnya. Kalau tadi kita sebutkan di atas, jadi dzaraf itu mengandung makna fi. Tapi kalau tidak mengandung makna fi, itu tidak sebagai dzaraf. Kalau tidak mengandung makna fi, karena ada beberapa kata yang hanya bisa digunakan sebagai dzaraf. Penggunaannya itu hanya sebagai dzaraf. Seperti qabla, ba'da, amama, khalfa, itu kan hanya sebagai dzaraf penggunaannya. Tapi ada juga beberapa kata yang bisa digunakan sebagai dzaraf, bisa juga digunakan sebagai yang lain. Jadi kata yang mungkin sebenarnya lebih umum seperti ism isyarah tadi, bisa digunakan sebagai apapun kedudukannya. Ada beberapa kata juga yang lain seperti yaumun. Yaumun itu bisa digunakan sebagai dzaraf, jadi al-yauma. Tapi bisa juga bukan menunjukkan dzaraf atau maf'ul fihi. Kalau tidak mengandung makna fi, maka dia bukan dzaraf, bukan maf'ul fihi. Gitu ya. Misalkan di sana hadza yaumul 'aidi. Hadza yaumul 'aidi. Hadza mubtada, yaum sebagai khobar. Ya kan Ibu ya? Hadza sebagai mubtada, yaum sebagai khobar, wa huwa mudhaf. Kata yaum pada susunan kalimat ini, hadza yaumul 'aidi, dia bukan dzaraf, bukan maf'ul fihi. Makanya tidak mansub, tidak mengandung makna fi. Berbeda kalau misalnya safartu yaumal jumu'ati, misalkan seperti itu. Safartu yaumal jumu'ati, saya safar di hari Jumat. Nah, safartu yauma al-jumu'ati, yauma di sini sebagai dzaraf atau maf'ul fihi. Sebenarnya maknanya safartu fi yaumil jumu'ah. Ada makna fi di sana. Gitu ya. Kalau mengandung makna fi itu baru dzaraf. Kalau mengandung makna fi itu baru dzaraf atau maf'ul fihi. Itu juga lah sebabnya kenapa maf'ul fihi. Kenapa fihi namanya? Karena mengandung makna fi. Gitu ya. Kalau tidak mengandung makna fi, maka bukan dzaraf. Demikian juga kalau misalnya fi itu tidak muqaddarah tapi disebutkan secara lafadz, safartu fi yaumil jumu'ah. Safartu fi yaumil jumu'ati. Kalau tadi safartu yaumal jumu'ati, yauma sebagai dzaraf. Tapi kalau fi-nya disebutkan safartu fi yaumil jumu'ah, fi yaumil jumu'ah tidak menjadi dzaraf lagi. Gitu Ibu ya, bingung tidak maksud saya? Jadi harus mengandung makna fi dan fi-nya harus muqaddarah. Gitu ya. Ya, Ustaz. Insyaallah nggak bingung ya? Insyaallah enggak, Ustaz. Fatahallahu alaikunna. Lalu dulu juga kita sempat bahas bahwasanya kebanyakan dzaraf atau maf'ul fihi itu mu'rab.
kebanyakan dzaraf atau maf'ul fihi mu'rab. Mu'rab maksudnya bisa berubah harokat terakhirnya karena perubahan keadaan i'rab. Tapi ada beberapa dzaraf yang mabni. Ada beberapa dzaraf yang mabni. Di antaranya yang disebutkan di sana di syarah, kalau di kitabnya mungkin lebih sedikit yang disebutkan, kalau di syarah ini lebih banyak. Di sana ada dzarfuz zaman, contohnya mata. Mata itu, oh, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, mata itu bukannya ism istifham? Naam, ism istifham. Ism istifham itu jenis katanya, tapi kedudukannya biasanya sebagai dzaraf. Gitu ya. Mata misalkan mata raja'ata gitu ya. Mata raja'ata, mata itu jenis katanya ism istifham mabni, tapi fi mahalli nasbin dzarfun. Gitu ya. Dzarfuz zaman. Mata amsi, amsi ini juga selalu amsi, harakatnya selalu kasroh. Qattu al-ana, idza, id. Idza di sini idza yang maknanya ketika ya. Bukan idza yang maknanya jika. Kalau idza yang maknanya jika termasuk ism syarat. Lalu ada ayyana dimanapun. Lalu bainama. Lalu ada juga di sana disebutkan beberapa dzarf yang mabni dari dzarful makan. Ada aina. Aina ini juga aslinya kan istifham, tapi kedudukannya biasanya sebagai dzaraf. Lalu haitsu, huna, hunaka, thamma. Hunaka, thamma ini juga jenis katanya adalah ism isyarah ilal makan. Biasanya kedudukannya sebagai dzaraf. Mungkin juga ada yang lain seperti isyarah. Ism isyarah kalau digunakan sebagai dzaraf, maka juga mabni kan Ibu ya? Semua ism isyarah mabni, kecuali untuk musanna. Baik. Hal min soal? Insyaallah jelas sama ya. Jadi ada beberapa, kebanyakan dzaraf itu mabni, tapi kebanyakan dzaraf itu mu'rab, tapi ada beberapa yang mabni, di antaranya yang disebutkan di sini. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Baik. Summa, dulu juga kita sempat bahas ada beberapa jenis kata, yang bisa mewakili dzaraf. Kalau dzaraf tadi kan biasanya langsung keterangan waktu atau tempat biasanya. Langsung kata tersebut. Tapi terkadang ada beberapa kata yang mewakili dzaraf. Dulu kita sebutkan 4. Apa saja 4 itu? Yang pertama al-mudhaf ila dzarf. Mudhaf kepada dzarf. Kata yang mudhaf kepada dzarf, maka dia mewakili dzarf. Jadi al-maf'ulu fihi yang mewakili dzarf. Misalnya di sana safarna kullan nahar. Safarna kullan nahar. Kita safar sepanjang hari gitu maksudnya, sepanjang hari. Atau tulan nahar, pakai kulla, biasanya pakai kulla atau tula, tul sepanjang. Lalu ada sirtu ba'dan nahar. Kata kulla ba'da, lalu di sana masyaitu nisfa kilometrin. Kata kulla, ba'da dan nisfa ini mudhaf kepada dzaraf. Aslinya kalau tidak disebutkan kata kulla, ba'da dan nisfa sebenarnya adalah mudhafun ilaihnya yang sebagai dzaraf. Misalkan safartu naharan, sirtu naharan, masyaitu kilometron, masyaitu kilometron. Itu sebenarnya kalau tidak disebutkan mudhaf kulla, ba'da dan nisfa, itu mudhafun ilaihnya sebagai dzaraf. Tapi di sana ditambahkan mudhaf, maka mudhaf tersebut mewakili dzaraf. Enggak bingung ya insyaallah maksud saya? Insyaallah enggak, Ustaz. Misalkan yang lain misalkan. Sebenarnya ini tidak harus menunjukkan semuanya atau sebagian. Tidak harus menunjukkan semuanya atau sebagian. Misalnya, saya mengatakan nimtu wasatan nahari. Nimtu wasatan nahari. Saya tidur di tengah siang kan gitu ya. Wasatan nahari. Kata wasato
itu mewakili dzarf juga. Mudhaf, mansub, maf'ulun, dia maf'ulun fihi juga, maf'ulun fihi mansub, maf'ulun fihi mansub naibun an dzarfiz zaman wa huwa mudhaf gitu ya. Mudhaf yang terakhir, wa huwa mudhaf. Banyak. Itu kata pertama, kelompok kata pertama yang bisa mewakili dzarf, yaitu al-mudhaf ila dzarf. Lalu yang kedua adalah sifatul dzarf, sifat dari dzarf. Sifat dari dzarf itu juga bisa mewakili dzarf. Misalnya di sana jalastu tawilan minal waqti. Jalastu tawilan. Tawilan ini sebenarnya sifat, waqtan tawilan. Biasanya kalau yang menjadi maf'ul fihi di sini adalah sifat atau na'tun, biasanya man'utnya mahdzuf, biasanya man'utnya atau yang disifati itu biasanya mahdzuf. Seperti di sini jalastu tawilan. Jalastu tawilan itu sebenarnya jalastu waqtan tawilan. Waqtan dihapus, maka tawilan itu mewakili al-dzarf itu tadi. Begitu Om ya. Lalu di sana nimtu qalilan. Maksudnya adalah nimtu waqtan qalilan. Jadi waqtan itu aslinya dzarf wa huwa man'ut. Lalu dihapus, akhirnya sifatnya yang mewakili dzarf tersebut. Begitu Om ya. Insyaallah wadih. Kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan langsung ditanyakan ya Ibu ya. Lalu yang ketiga yang bisa mewakili dzarf adalah ismul isyarah. Yang bisa mewakili dzarf adalah ismul isyarah. Ismul isyarah, semua isim isyarah bisa mewakili dzarf. Misalnya di sana ji'tu hadzal usbu'a. Ji'tu hadzal usbu'a. Kata hadza di sini adalah ismul isyarah mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun fihi naibun an dzarfi zaman. Naibun an dzarfi zaman. Lalu al-usbu'a itu menjadi badal mansub. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Ji'tu hadzal usbu'a. Insyaallah jelas Om ya. Safartu dzalikal yauma juga demikian. Jadi dzalika itu isim isyarah mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman. Lalu al-yauma sebagai badal mansub. Fatahallahu alaikum. Untuk kata yang keempat yang bisa mewakili dzarf adalah adat. Adat dari dzarf tersebut, bilangan atau jumlah dari adat tersebut. Misalnya di sana safartu 30 yauman. Saya safar 30 hari. 30 yauman. Kalau dulu kita mempelajari adat itu 30 ini sebagai adat, yauman sebagai ma'dud kan Ibu ya. Itu jenis katanya, adat itu jenis katanya. Tapi kedudukannya dalam susunan kalimat di sini safartu 30 yauman, kata 30 di sana sebagai maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman. Mansub, tanda nasabnya adalah ya di sana. Karena mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. 30. Lalu yauman itu sebagai ma'dud, itu kedudukannya sebagai tamyiz, ma'dud dan tamyiz, mansub. Begitu Ibu ya. Insyaallah jelas Om ya. Ada pertanyaan? Hal min soal? Baik. Lalu berikutnya di bawahnya di sana ada beberapa contoh i'rab. Contoh i'rab dari dzarf atau maf'ulun fihi. Kalau kita perhatikan di sana ada safartu lailan. Lailan ini sebagai dzarfuz zaman. Ingat, dzarf itu selalu dalam keadaan nasab. Kalau dzahir berarti dzarfuz zaman mansub. Gitu ya. Dzarfuz zaman mansub. Tahta dzarfuz zaman mansub. Lalu mata ini isim istifham aslinya. Aslinya jenis katanya adalah isim istifham mabni 'ala sukun
fi mahalli nasbin dzarfuz zaman. Aina juga demikian sama. Dhahabtu tilkan nahiyah. Tilka ini aslinya jenis katanya adalah ismul isyarah mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun fihi naibun 'an dzarfil makan. Demikian juga kulla kata kulla. Safarna kullan nahar kata kulla ini maf'ulun fihi naibun 'an dzarfiz zaman mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah dhahirah. Jadi kalau asli dzaraf, maka ketika kita mau i'rab langsung kita sebutkan dzaraf, gitu ya. Dzarfuz zaman atau dzarful makan. Tapi kalau naibun an dzaraf yang 4 tadi, baik itu mudhaf ila dzaraf, sifatul dzaraf, lalu ism isyarah yang mewakili dzaraf dan adad yang mewakili dzaraf, maka dalam i'rab kita sebutkan maf'ulun fihi baru naibun an dzarf, gitu ya. Kita disebutkan maf'ulun fihi naibun an dzarfiz zaman atau naibun an dzarfil makan. Hal min soal? Tidak ada insyaallah. Berikutnya dulu kita juga membahas qabla dan ba'da. Qabla dan ba'da ini dulu pernah kita pelajari di semester 2, masih di jilid 1. Jilid 1 semester 2. Qabla dan ba'da. Ini termasuk dzarf juga. Dzarf juga dan kedudukannya selalu sebagai mudhaf. Qabla misalnya qabla al-maghribi, qabla ad-darsi, ba'da ad-darsi, ba'da al-isya'i. Misalkan seperti itu. Jadi qabla dan ba'da ini dua-duanya adalah dzarf. Dua-duanya adalah dzarfuz zaman dan penggunaannya selalu kedudukannya sebagai mudhaf. Kata berikutnya mudhafun ilaih. Dan kalau digunakan sebagai dzaraf, yaitu namanya dzaraf itu kan selalu mansub kan Ibu ya. Makanya seringkali kita menemukan kata qabla dan ba'da itu qabla fathah terakhirnya, ba'da fathah terakhirnya. Tapi dalam satu keadaan qabla dan ba'da ini bisa mabniyun 'ala dhamm. Bisa mabniyun 'ala dhamm. Qablu dan ba'du. Qablu dan ba'du. Kapan Ibu-ibu? Kapan kata qabla dan ba'da ini tidak mansub tapi mabniyun 'ala dhammi? Kapan? Masih ingat? Diambil. Apabila mudhafun ilaihnya dihapus secara lafaz. Nah. Tapi masih terkandung makna, secara makna masih terkandung. Ahsanti. Jadi qabla dan ba'da itu bisa berubah menjadi mabniyun 'ala dhamm, bukan mansub tapi mabniyun 'ala dhamm jika mudhafun ilaihnya mahdhufun lafdhan wa thabitun ma'nan, atau kalau di sana wa huwa manwiyun fil ma'na. Jadi secara lafaz maf'ulun bihi secara lafaz mudhafun ilaihnya, secara lafaz mudhafun ilaihnya dihapus tapi secara makna masih diniatkan, masih ada secara makna gitu ya. Maka kata qabla dan ba'da itu jadi mabni 'ala dhamm, jadi qablu dan ba'du, seperti di dalam ayat lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ini kan surat ghalabatir rum, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Maksudnya apa? Lillahil amru, milik Allah lah semua urusan. Min qablu maksudnya adalah min qablil ghalabati wa min ba'dihi. Min qablil ghalabati wa min ba'dihi. Gitu ya Ibu. Jadi karena al-ghalabah itu dan dhamirnya dihapus maka jadi min qablu wa min ba'du. Meskipun ada min sebelumnya. Dan demikian juga ketika kita mendengar muqaddimah biasanya setelah sholawat dan salam, setelah hamdalah lalu sholawat kepada Rasulullah biasanya
amma ba'du atau wa ba'du. Itu juga ada yang mahdzuf. Kenapa kok ba'du? Bukan ba'da atau ba'di. Kenapa kok ba'du? Bukannya dia digunakan sebagai dzaraf? Na'am, aslinya dia digunakan sebagai dzaraf, tapi mudhafun ilaihnya mahdzuf. Taqdiruhu amma ba'dal hamdalati was salati 'alan nabi. Amma ba'dal hamdalati amma ba'du amma ba'du. Adapun setelah apa? Setelah hamdalah dan sholawat, maksudnya seperti itu. Baik, jelas Ibu ya insyaallah. Untuk qablu dan ba'du itu aslinya mu'rab, bisa mansub, bisa majrur, bisa marfu', tapi dalam satu keadaan dia bisa mabni 'ala dhamm jika mudhafun ilaihnya mahdhufun lafdhan wa manwiyun ma'nan. Kalau mabni 'alal dhammi itu i'rabnya bagaimana Ustaz jadinya? Ya, tergantung dia kedudukannya sebagai apa. Misalkan kalau dzaraf berarti ya dzarfun mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin atau di dzarfunnya diakhirkan. Misalkan ismun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin dzarfuz zaman, misalkan seperti itu. Dzarfuz zaman wa huwa mudhaf, atau dzarfnya diawalkan enggak masalah. Kalau di ayat ini kan min qablu, berarti dia ismun kalau itu ya ismun mabniun, na'am, betul. Fi mahalli jarrin gitu ya. Fi mahalli jarrin bi harfil bi min di sana. Jadi tergantung i'rabnya tergantung kedudukannya dalam susunan kalimat, apakah sebagai dzaraf atau ada dia dalam keadaan jar atau dalam keadaan nasab sebagai yang lain gitu ya. Hasantunna. Kemudian terakhir di bab 12 di sana ada lau. Lau ini mungkin kata yang familiar di kita, lau. Dan mungkin juga ini sebenarnya juga sudah jadi serapan di bahasa kita. Kalau gitu mah. Lau dan sama kalau itu kan sama maknanya. Jikalau, andai kata. Lau, kalau di dalam bahasa Arab, lau ini termasuk jenis harf. Jenis kata harf gitu ya. Bukan ism, bukan fi'lun, tapi harfun. Harfun apa? Kalau yang paling sering dikenal lau itu adalah harful limtina. Jadi huruf yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu tidak terjadi. Imtina itu karena imtina itu kan sesuatu yang terhalang gitu kan. Imtina. Harful imtina, harfum tina'in limtina'in. Sesuatu tidak terjadi karena sebabnya tidak terjadi. Baik. Dan sebenarnya lau ini termasuk jenis huruf syarat. Selain harfum tina limtina, dia termasuk jenis syarat. Jadi mengandung makna syarat, hanya saja ghairu jazim. Kan dulu kita pelajari ya di bab setelahnya, di 2 bab atau 3 bab setelahnya, setelah ini kita sempat mempelajari ada huruf-huruf jazm, ya kan Ibu ya, yang menjazmkan fi'lun mudhari'. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan 2 fi'il. Dan yang menjazmkan 2 fi'il itu kebanyakan adalah bermakna syarat. Kan gitu ya? Kebanyakan bermakna syarat. Tapi di sini lau itu meskipun mengandung makna syarat, dia juga harfu syaratin, tapi ghairu jazim, tidak menjazmkan sama sekali, tidak membuat fi'lun mudhari' setelahnya majzum. Itu Ibu ya. Jadi dia termasuk harfu syaratin juga, tapi ghairu jazimin. Dan
secara zaman dia selalu menunjukkan bahwasanya kejadian itu lampau, fi'lun itu lampau. Jadi lau itu meskipun fi'lun yang disebutkan setelahnya adalah fi'lun mudhari', tetap dia menunjukkan lampau. Misalkan lawijtahadta lanajahta, lawijtahadta lanajahta. Ijtahadta itu fi'lun madhi jelas. Jika kamu bersungguh-sungguh, kamu pasti akan berhasil. Lawijtahadta lanajahta. Tapi kalau misalkan fi'lunnya mudhari' misalkan lau tajtahid tanjah, lau tajtahid tanjahu, lau tajtahidu tanjahu, afan, tidak majzum. Lau tajtahidu tanjahu. Jika kamu mau bersungguh-sungguh, kamu pasti berhasil. Ini meskipun fi'lun yang disebutkan setelahnya mudhari', tetap secara makna karena ada lau, maka dia menunjukkan telah lampau. Gitu, ya? Madhi. Bingung tidak maksud saya, Ibu-ibu? Seperti di dalam ayat lau nasya'u itu mudhari'. Tapi ada lau sebelumnya, harfum tina limtina. Ini menunjukkan lampau. Lau nasya'u laja'alnahu hutama. Lau nasya'u laja'alnahu ujaja. Baik. Jadi pertama tadi lau ini menunjukkan syartiyah tapi ghairu jazim, dan secara zaman dia menunjukkan zamanul madhi meskipun fi'lunnya mudhari', dan menunjukkan alimtina. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya jawabus syarat itu tidak terjadi karena syaratnya tidak terjadi. Misalkan tadi lau ijtahadta lanajahta. Jika kamu sungguh-sungguh, kamu pasti akan berhasil. Lau ijtahadta berarti di sini menunjukkan kalau ada lau ijtahadta berarti dia tidak sungguh-sungguh, akhirnya tidak berhasil. Gitu ya. Insyaallah tidak bingung ya. Jadi lau itu mengandung 3 makna kalau dijelaskan di sini, mengandung makna syartiyah, lalu mengandung makna zamanul madhi, dan mengandung makna imtina, bahwasanya sesuatu itu tidak terjadi yang disebutkan setelah lau. Seperti di dalam ayat lau nasya'u laja'alnahu hutama, atau walau lau nasya'u laja'alnahu ujaja. Berarti Allah tidak menginginkan gitu, dan tidak terjadi seperti itu. Baik. Dan untuk jawabus syarat setelah lau, kan lau setelah lau itu biasanya syarat, lalu setelahnya jawabus syarat. Jawabus syaratnya ini boleh ditambahkan lamut taukid, atau juga biasanya disebut lamul jawab. Tapi lam di sini biasanya untuk taukid tujuannya, yaitu untuk menekankan makna. Seperti tadi, lau ijtahadta lanajahta. Boleh kalau tidak ada lamnya sebenarnya juga boleh. Lau ijtahadta najahta, itu boleh. Tapi boleh juga ditambah lam, boleh. Baik itu jawab syartinya manfi atau tidak, itu boleh. Meskipun kalau manfi itu sedikit menggunakan lam di sana. Lam di sini adalah harful jawab. Harfu jawabin warabtin, secara makna juga taukidin, mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Huruf itu i'rabnya mudah. Selalu mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Baik, begitu Ibu ya? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Sama. Assalamualaikum. Ahsantunna. Alhamdulillah, berarti kita sudah selesai dari bab 12. Alhamdulillah. Cepat dong ya. Kemudian bab 13, kita langsung ya. Kita langsung ke bab 13. Di bab 13 ini mudah dan tidak terlalu banyak insyaallah. Bab 13 kita dikenalkan dengan jawazim. Ini tadi kita singgung. Jawazim. Jawazim ini adalah faktor yang menjazmkan fi'il mudhari'. Faktor yang menjazmkan fi'lun mudhari'. Dan untuk di bab 13 ini baru disebutkan faktor-faktor yang menjazmkan satu fi'il setelahnya saja. Yang menjazmkan satu fi'il setelahnya. Sedangkan nanti di bab berikutnya menjazmkan, di 2 bab berikutnya menjazmkan 2 fi'il.
Kalau yang di bab 13 ini menjazmkan satu fi'il saja. Apa saja ibu-ibu yang bisa menjazmkan fi'il mudhari', satu fi'il mudhari'? Apa saja? Masih ingat? Lam, lama, la nahiyah, lam amri. Nah, kalau kata Ustaz Joko kan amil jawazim lam alam lama alama lamun nahyi lamul amri. Itulah amil jawazim gitu kan. Iya. Lam, lamma, la an-nahiyah, dan lamul amri. 4 ini bisa menjazmkan satu fi'il mudhari' setelahnya. Dan 4 ini semuanya adalah jenis kata harfun. Ya kan Ibu ya? Lam dan lamma itu harfun nafyin, maknanya menafikan. Mungkin secara makna yang lebih detail, itu zamannya berbeda. Ya kan Ibu ya? Kalau lam itu belum, tapi mungkin sekarang sudah. Kalau lama belum sampai saat ini, gitu kan, ya? Tayyib. Tapi tidak selamanya maknanya seperti itu juga. Tayyib. Nah, lam dan lama insya Allah tidak ada kendala, Ibu ya. Baik. Berikutnya la an-nahiyah. La an-nahiyah ini seperti namanya, dia merupakan harfu nahyin, huruf untuk melarang, dan dia menjazmkan satu fi'il mudhari' setelahnya. Jadi semua kata larangan yang dia awali lamun nahyi itu selalu majzum. La tahzan, la tadhhab, la tajlis, la tanam, majzum, tandanya sukun semuanya. Berikutnya ada lamul amri. Lamul amri ini ada seperti namanya, lamul amri ini harfu amrin. Jadi huruf yang digunakan untuk perintah. Dan biasanya lamul amri ini diterapkan pada fiil yang domirnya selain domir mukhatab. Karena kalau domir mukhatab itu kan punya sirah sendiri kan ya, punya bentuk fiil amr. Misalkan uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, itu mukhatab. Mukhatab semuanya punya sirah amr. Tapi kalau selain mukhatab, ghaib dan mutakallim itu tidak mempunyai sirah amr. Biasanya kalau kita ingin membuat amr dari domir ghaib dan mutakallim, pakainya lamul amr. Seperti liyajlis kullu talibin fi makanihi linahmil khatayakum wal nahmil khatayakum linata'allam ma'an, misalkan linata'allam ma'an, linajlis ma'an. Kalau misalkan untuk dhamirnya mutakallim biasanya maknanya mari gitu ya. Mari kita bersama-sama gitu. Baik. Dan lamul amri ini dulu kita bahas, lamul amri ini bisa berubah harokatnya. Aslinya kan harokatnya fathah ya. Afan. Aslinya harokatnya kasroh. Aslinya harokatnya kasroh lamul amri. Tapi bisa berubah menjadi sukun jika diawali waw, fa, atau thumma. Gitu kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Naam. Lamul amri ini aslinya sukun, afan, aslinya kasroh harokatnya, tapi bisa berubah menjadi sukun jika diawali waw, fa, atau thumma. Dan dia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Ini adalah 4 huruf yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari setelahnya. Tapi sebenarnya di sana ada faktor lain selain 4 huruf ini yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari. Jadi faktor yang selanjutnya ini bukan harf, bukan termasuk 4 huruf ini. Tapi apa Ibu? Apa yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari selain 4 huruf ini tadi? Selain lam, lamma, la nahya, dan lamul amr? Apa Om? Al-jazmu bit talab. Jadi jawabut talab itu bisa majzum. Jawabut talab itu majzum. Majzum karena
sebagai jawabut tolab. Karena faktornya adalah tolab itu tadi berarti. Tolab yang dimaksud di sini apa Ibu? Tolab itu kan permintaan. Jadi tolab di sini maksudnya adalah amrun atau nahyun gitu ya. Amrun atau nahyun. Amr di sini mencakup amr yang pakai sighah amr, fi'il amr, juga mencakup amr dengan menggunakan lamul amr. Gitu ya. Baik. Jadi kalau sebagai jawab dari tolab, baik berupa amr maupun nahyun, maka fi'lun mudhari' itu majzum. Misalnya di sana ijtahid tanjah. Ijtahid tanjah. Ijtahid itu fi'il amr. Bersungguh-sungguhlah, maka kamu akan berhasil. Ijtahid tanjah. Kata tanjah itu majzum juga. Majzum karena apa? Faktornya apa? Karena dia sebagai jawabut tolab. Jawabut tolab, jadi fi'lun mudhari'un manjuzumun atau na'am fi'lun mudhari'un manjuzumun wa alamatu jazmihi as-sukun jawabut talab atau majzumun bit talab itu boleh seperti di syarah ini fi'lun mudhari'un manjuzumun bit talab wa alamatu jazmihi as-sukun gitu ya. Baik, la tuhmil tanjah itu juga kalau la itu tadi harfu nahyin mabni nama halal lahu minal i'rab. Tuhmil itu majzum karena la an-nahiyah. Fi'lun mudhari'un majzum bila nahiyah. Sedangkan tanjah di sana fi'lun mudhari'un majzumun bit talab karena sebagai jawabut talab. Begitu Ibu ya? Insyaallah jelas Om ya? Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Kemudian pembahasan selanjutnya setelah jawazim fi'il mudhari' di sana ada nudbah. An-nudbah. Masih ingat Ibu? An-nudbah itu apa Ibu? Ungkapan mengeluh ya Ustaz. Jadi ungkapan mengeluh. Jadi memanggil, menyeru atau memanggil orang yang kita mengeluh kepadanya atau memanggil sesuatu yang kita keluhkan gitu ya. Jadi ungkapan untuk mengeluh ini. Pakainya harfun nida wa. Nah, wa itu termasuk harfun nida. Wa nudbah. Harfun nida'in wa nudbah. Wa. Lalu berikutnya setelah wa biasanya kita menyebutkan siapa yang kita keluhkan atau apa yang kita keluhkan. Misalnya di sana wa mu'tasimah, duhai mu'tasim billah. Wa islamah, duhai Islam. Wa ra'sah, wa batnah, aduh kepalaku. Wa batnah, aduh perutku gitu. Maksudnya gitu ya. Baik. Ini aslinya wa mu'tasimi, wa islami, wa ra'si, wa batni. Tapi di sana di akhirnya ya mutakalimnya mahdhuf dan ditambahkan alif. Alif di sini alif zaidah ini masih terkait dengan nudbah juga. Harfu nudbah zaid. Dan ha di sana juga harfun zaid juga, huruf tambahan untuk saktah, untuk waqaf, untuk waqaf. Jadi wa ra'sah kalau kita i'rab seperti di sini wa ra'sah, wa itu harfu nida'in wa nudbah mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ra'sah, ra'snya sendiri adalah munada. Munada mandub. Munada mandub mansub. Kenapa kok mansub? Ibu-ibu masih ingat dulu ketika kita membahas munada kalau sebagai mudhof maka mansub kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya Ustaz. Naam, ini sebenarnya juga munada dan mudhofun ilaihnya mahdhuf tapi yaitu ya mutakallim. Aslinya wa ra'si. Makanya kata ra's ini sebenarnya adalah munada mansub. Munada mansub, munada mandub mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah, fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'il mutakallim al-mahdhufah. Sekali lagi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla
ya'il mutakallimil mahdhufah. Mungkin ibu-ibu ingat di semester yang lalu, setiap yang mudhof kepada ya mutakallim, i'rabnya pasti i'rab takdiri kan ibu ya? Dalam semua keadaan. Ism yang mudhof kepada ya mutakallim. Jadi dulu kita pelajari kelompok kata yang menggunakan i'rab takdiri itu ada 3. Ada 3. Ada ism maksur, ada ism manqus, dan al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Sebab-sebabnya berbeda-beda. Kalau ism maksur, sebabnya karena at-ta'adzur, karena diakhiri alif. Diakhiri alif, alif memang tidak bisa diharokati, maka harokatnya selalu muqaddarah. Lalu ism manqus, ini diakhiri ya. Diakhiri ya, sebelumnya kasroh. Ini sebabnya kok muqaddarah karena as-siqal. As-siqal, karena kalau misalkan setelah kasroh itu dhammah dan atau kasroh, ya, misalkan al-qadiyyu, al-qadiyyi, itu maka karena thiqal itu tadi maka muqaddarah tanda harokatnya. Berbeda kalau misalkan fathah maka tetap fathah dhahirah. Sedangkan yang mudhaf kepada ya mutakallim itu selalu muqaddarah juga tanda i'rabnya. Kenapa? Karena tempatan harokat i'rabnya itu sudah ditempati harokat kasroh yang merupakan harokat penyelarasan bunyi dengan ya mutakallim. Semua kata ism yang mudhaf kepada ya mutakallim itu kan pasti terakhirnya kasroh kan ya? Sebelum ya mutakallim kan pasti kasroh kan ya? Ya atau ya? Dalam semua keadaan, baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jar. Jadi tanda i'rabnya semuanya juga muqaddarah. Makanya di sini dikatakan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'il mutakallim ala ma qabla ya'il mutakallim al-mahdhufah, ya mutakallim yang dihapus. Wa huwa mudhaf. Jadi ra asli sini sebagai mudhaf. Sedangkan ya'ul mutakallim al-mahdhufah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya mutakallim yang dihapus itu sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar. Sedangkan alif, wa ra'sa, ada alif di sana. Alif ini harfu nudbah. Masih ada sambungannya dengan nudbah tadi. Harfu nudbah zaidun. Harfu nudbah zaidun. Jadi dia huruf tambahan sebenarnya. Mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Sedangkan ha harfu saktin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ra'sah aslinya wa ra'si. Begitu ya, Ibu ya? Bingung tidak? Insyaallah enggak, Om ya? Insyaallah enggak. Fatahallahu alaikum. Terakhir di bab 13 ada ahin atau ahi. Ahin atau ahi. Bukan ahi dulu yang pernah nyalon gubernur DKI, Om ya. Itu ahaye. Tayyib. Ini ahin atau ahi. Ini termasuk jenis kata ism tapi ismul fi'li. Ya kan Ibu ya? Ismul fi'li. Ismu fi'lil mudhari', ismul fi'lil mudhari'. Ismul fi'li itu jenis kata ism tapi mengandung makna fi'il. Mengandung makna fi'il. Maknanya di sana atawajja'u. Jadi sebenarnya hampir sama seperti nutbah tadi. Kalau nutbah itu untuk mengeluh kan ya. Itu juga untuk mengeluh. Mengaduh. Seperti di bahasa kita. Di bahasa kita kan ada ungkapan gitu. Aduh. Kalau kesakitan kan biasanya orang bilang gitu ya. Tapi kalau di bahasa kita kan itu tidak ada kaidah khusus tentang kata tersebut. Tapi kalau di bahasa Arab kata itu termasuk ismul fi'lil mudhari' yang maknanya atawajja'u. Saya mengaduh. Mabniun 'alal kasri, selalu kasroh. Harokat terakhirnya selalu kasroh. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Fa'ilnya selalu muqaddarah, takdirnya ana. Ana atawajja'u. Saya mengeluh kesakitan. Dan kita bisa mengatakan ahi atau ahin. Ahi jika kita mengeluhkan
sesuatu yang ma'rifah. Jika kita mengeluhkan sesuatu yang ma'rifah, jadi sesuatu yang jelas, muayyan. Tapi kalau kita mengeluhkan sesuatu yang nakiroh, maka kita katakan ahin. Kita mengeluhkan sesuatu, yang penting mengeluh, nah. Mengeluh tentang segala sesuatu. Ahin, ahin. Tapi nggak tahu yang dikeluhkan apa, mungkin biasanya seperti itu. Yang penting ngeluh aja, ya. Ahin. Tapi kalau ahi itu mengeluhkan sesuatu yang ma'rifah. Begitu ya, Bu ya? Wadih. Insyaallah wadih. Fatahallahu alaikum. Di Jakarta sudah ada nih, Bu? Sudah dari tadi, Ustaz. Sudah dari tadi, Om ya? Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, Om ya? Dan untuk bab 14 dan seterusnya, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Di sana minta satu contoh penggunaan ahin dengan kalimat ini, Ustaz. Sebenarnya itu tidak selalu dalam susunan kalimat, kata ahin ini. Jadi tidak seperti nutbah tadi. Nutbah itu kan ada beberapa kata dan masing-masing punya kedudukan i'rab kan gitu, Iya. Tapi ahin ini biasanya langsung digunakan untuk ungkapan itu. Itu ahin. Aduh gitu ya. Seperti aduh gitu. Aduh itu kan biasanya nggak pasti ada kelanjutannya kan, Iya. Saya Fatahullah alaikum. Ada pertanyaan lagi Ibu sebelum kita tutup? Jadi di beberapa bab ke depan insya Allah kita akan membahas beberapa huruf syarat dan jazm. Jadi sebagian huruf syarat adalah huruf jazm, tapi ada juga yang tidak menjazmkan. Lalu nanti akan kita bahas juga insya Allah macam-macam fi'lun berdasarkan hurufnya. Berdasarkan jumlah hurufnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah melindungi baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabb. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan Bu Madia.